3 bulan lamanya kita melihat kisru donasi antara Agus Salim dan Novi Pratiwi. Kini kasusnya masuk ke dalam sebuah babak baru, yaitu Novi Pratiwi dan para donatur sepakat untuk mengalihkan donasinya kepada korban bencana alam di NTT. Sedangkan di sisi lain, Agus berencana menggugat 10.000 orang penerima donasi tersebut. Peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas. Kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Dan serta melaporkan 4 orang yang mengalihkan donasinya atas dasar tuduhan penggelapan. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalihan dana donasi ini. Lantas, siapakah yang akan memenangkan pertaruhan ini? Apakah Agus Salim akan mendapatkan uang donasinya kembali? Atau Novi dan para donatur yang bisa bebas dari jeratan hukum karena telah mengalihkan donasinya kepada pihak lain? Kita akan bahas kasus ini secara mendalam dan mendasar, tidak berdasarkan asumsi ataupun gosip, karena kita akan bahas melalui mekanisme peraturan perundang-undangan agar dapat dijelaskan secara singkat, jelas, dan tidak memihak kemanapun. Mari kita jelaskan. Kebanyakan dari kalian mungkin gregetan betul dengan hadirnya pengacara-pengacara di dalam kasus donasi ini. Ya wajar sih kenapa kalian bisa gregetan, dikarenakan mereka seringkali mengeluarkan statement-statement yang mengguncang publik dan justru membuat permasalahan ini semakin rumit. Kami akan melaporkan tim hukum yang menggugat Agus Perdata. Gua garis bawahi di sini teman-teman bahwa yang membuat rumit itu bukan pengacaranya justru teman-teman, tetapi karena ada perbedaan kepentingan dari masing-masing klien di belakangnya. Sebetulnya kita bisa garis bawahi bahwa di sini ada 3 perbedaan kepentingan dari masing-masing faksi atau masing-masing sudut. Mari kita bedah. Dari faksi yang pertama atau kubu yang pertama, yaitu kubunya Agus Salim, menginginkan uang ini dipergunakan untuk 2 kepentingan. Kepentingan yang pertama untuk pengobatan, kepentingan yang kedua yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bisa di-sharing dari uang ini untuk 2 kebutuhan tersebut. Kemudian dari faksi yang kedua yaitu faksinya Novi Pratiwi yang menginginkan uang ini 100% full dipergunakan untuk pengobatan, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain. Lalu muncullah kuasa hukum daripada faksi yang ketiga yaitu donatur. Mulai hari ini, sejak hari ini, saya akan berada pada pihak donatur. Donatur menginginkan untuk uang ini dialihkan kepada pihak lain dikarenakan hadirnya konflik Agus Salim dan Novi yang tidak kunjung usai. Jadi donatur lebih memilih mengalihkan kepada pihak yang lainnya. Dari sini aja kita bisa menggarisbawahi bahwa ada 3 kepentingan yang berbeda-beda teman-teman. Dan kalian harus mewajari bahwa kenapa advokat atau pengacara itu yang jadi bahan bulian atau bahan hinaan daripada orang-orang di dunia luar tuh. Hal ini dikarenakan advokat itu standing paling depan. Dia di depan TV, dia menggunakan press release, dia ibarat pasang badan lah untuk klien-kliennya ini. Nah, pada akhirnya mereka yang jadi sasaran daripada amarah publik tuh teman-teman. Padahal mereka hanya mewakili kepentingan daripada kliennya masing-masing tuh. Dan 3 kepentingan yang berbeda ini pada akhirnya membuat mereka saling berseteru satu sama lain. Kita akan membahas terkait dengan mekanisme pengumpulan donasi. Harus diakui peraturan perundang-undangan kita terkait dengan donasi itu jadul, ketinggalan zaman teman-teman, dikarenakan undang-undang yang kita pegang yang jadi landasan sekarang itu diterbitkan tahun 1961. Dan tentunya donasi di tahun 1961 berbeda dong dengan donasi sekarang. Dan kalian harus pahami, pembuatan sebuah peraturan atau undang-undang itu menyesuaikan paradigma daripada masyarakat atau menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat. Gua akan berikan contoh beberapa pasal yang hadir di dalam undang-undang ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman ingin melakukan donasi yang skalanya adalah kota, teman-teman harus izin ke wali kota. Kemudian ketika teman-teman ingin melakukan donasi yang skalanya provinsi, maka teman-teman harus izin kepada gubernur. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman ingin melakukan donasi yang skalanya nasional ataupun internasional, itu harus melalui izin daripada Kemensos.
Dan ketika ditanyakan kepada gua, apakah peraturan ini masih relate, Bang? Tentunya enggak, teman-teman. Di era saat ini, di mana ada internet, sosial media, ataupun perkembangan teknologi lain, donasi sudah tidak seperti di tahun 1961, teman-teman. Sekarang, donasi tidak lagi memiliki batasan ruang dan waktu. Pada akhirnya, peraturan di tahun 1961 ini jadul atau ketinggalan zaman lah ibaratnya. Beruntungnya, pada 4 tahun yang lalu, di tahun 2021, pemerintah mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang donasi dari internet tuh. Dan di situ diatur terkait dengan donasi melalui internet. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan donasi via internet. Dan hal itu dipergunakan sampai dengan saat ini. Di bab kali ini gue akan berikan judul Mistake and Decision. Disclaimer dulu, ini merupakan sebuah analisis yang tentunya aja bisa benar dan bisa salah. Dan ini nggak menutup hak seseorang untuk menuntut ataupun dituntut karena itu merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Itu yang harus gue hantarkan terlebih dahulu kepada kalian, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam inti sebuah pembahasan di dalam video kali ini. Harus diakui, pembukaan donasi Agus pertama kali tanpa izin daripada Kemensos itu merupakan mistake, teman-teman, atau kesalahan. Dan decision yang diambil oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hijau atau pengadilan atau kepolisian itu merupakan sebuah kesalahan menurut gua. Dikarenakan harusnya bisa ya diobrolin secara baik-baik, musyawarah dan mufakat atau secara kekeluargaan yang tentunya bisa lebih adem dan bisa lebih memberikan jalan tengah di antara keduanya agar nggak rame-rame lah, dikarenakan ini kan dana publik yang harus dikelola secara baik dan harus bermanfaat bagi semua pihak loh yang ada di dalamnya. Itu adalah mistake dan decision yang pertama. Decision yang diambil yang kedua adalah terkait dengan Novi dan para donatur yang bersepakat untuk mengalihkan donasi tersebut kepada orang-orang atau korban bencana alam di NTT. Apakah hal tersebut salah karena mengalihkan donasinya kepada pihak yang lain? Jawabannya enggak, teman-teman. Karena hal ini tertera pada undang-undang di tahun 1961 itu yang menyatakan bahwa ketika ingin membuat sebuah donasi atau donasi untuk bencana alam itu bisa tanpa diperlukan izin daripada pejabat yang berwenang. Jadi sampai di situ clear and clean tuh. Itu bisa untuk dialihkan tanpa adanya izin daripada pejabat. Dan yang harus kita garis bawahi di sini Novi Pratiwi dan para donatur itu sudah berkoordinasi dengan pihak Dinsos atau Kemensos terkait dengan pengalihan daripada donasi ini kepada orang-orang atau korban yang terjadi bencana alam di NTT. Lantas dari pihak Agus mengambil decision atau sebuah keputusan untuk melaporkan orang-orang yang mengalihkan donasinya kepada pihak lain atas dasar tuduhan penggelapan. Apakah polisi akan menerima laporan daripada pihak Agus? Mari kita bedah terkait dengan pasal penggelapan. Di dalam pasal penggelapan tertulis bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hukum, kita garis bawahi di sini melawan hukum, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada di bawah kekuasaannya. Bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Ada dua kata yang menentukan laporan daripada pihak Agus diterima atau tidaknya oleh kepolisian, yaitu melawan hukum. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan melawan hukum? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, melawan hukum adalah sebuah tindakan yang tidak sah. Nah, contohnya adalah misalkan ada barang milik orang lain kita akuin, ada barang milik orang lain kita ambil. Nah, itu perlakuan-perlakuan atau perilaku yang tidak sah atau melanggar daripada sebuah undang-undang. Lantas, apakah yang dilakukan Novi mengalihkan kepada pihak lain itu termasuk perbuatan melawan hukum? Jawabannya tergantung. Jawabannya ada di Undang-Undang tahun 1961 tadi itu terkait dengan donasi. Ketika Novi Pratiwi mengalihkan uangnya dengan persetujuan pejabat atau pejabat yang berwenang diberikan wewenang oleh undang-undang, maka itu merupakan tindakan yang sah. Jadi tidak melawan hukum. Nah, di situ clear and clean, pasal penggelapan tidak bisa masuk di situ. Tetapi ketika Novi mengalihkan donasinya tanpa persetujuan atau tanpa izin daripada pejabat, maka itu bisa masuk pasal terkait dengan penggelapan, teman-teman. Makanya gue bilang di awal tadi jawabannya adalah tergantung. Tergantung bagaimana kondisi
dia mengalihkan atau tidak mengalihkan berdasarkan persetujuan atau koordinasi dengan pejabat yang berwenang. Tapi setahu gue di podcastnya Deddy Sumargo kemarin katanya sudah berkoordinasi dengan pihak dinas sosial dan diperbolehkan. Kita udah berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinsos. Lantas bagaimana dengan gugatan keperdataannya? Apakah hal tersebut bisa mengembalikan uang donasi Agus menjadi miliknya? Jawabannya seperti ini teman-teman. Ada 2 dasar atau 2 pasal yang dapat digunakan Agus untuk menggugat Novi. Tetapi ada syarat-syarat mutlak di dalamnya. Pasal yang pertama yaitu terkait dengan wan prestasi atau ingkar janji. Yang di dalamnya harus ada syarat mutlak yang berupa perjanjian. Kita bisa tanyakan apakah mereka punya perjanjian atau tidak. Ketika punya perjanjian maka itu bisa digugat secara wan prestasi atau ingkar janji. Tetapi ketika tidak ada perjanjian di dalamnya maka dasar hukum atau pasal ini bisa batal untuk diajukan gugatannya. Yang kedua adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan. Tetapi pasal perbuatan melawan hukum ini punya syarat mutlak teman-teman, yaitu harus adanya izin daripada pejabat. Kalau ada izin daripada pejabat, maka pasal ini atau dasar hukum ini tidak lagi bisa digunakan dikarenakan itu sudah clear and clean. Tetapi ketika tidak ada izin atau tidak ada koordinasi, maka dasar ini bisa dilakukan gugatan kepada pihak-pihak yang mengalihkan donasi tersebut secara keperdataan untuk mengganti rugi terkait dengan permasalahan atau kerugian yang ditanggung oleh pihak lain, yaitu pihak Agus. Dari semua hal yang sudah gue hamparkan kepada kalian, baik itu secara analisis maupun secara dialektika, kalian bisa simpulkan sendiri siapa yang punya chance lebih besar untuk memenangkan kasus ini. Dan gak ada henti-hentinya gue untuk nasehatin kalian. Ketika kalian misalkan punya sebuah permasalahan, jangan buru-buru diselesaikan di meja hijau atau secara hukum. Dikarenakan kalau kita menyelesaikan hal-hal kecil ataupun hal-hal besar secara hukum itu pasti ribet teman-teman. Dan nggak ada yang menang di antara keduanya. Pasti yang satu jadi abu, yang satu jadi arang tuh. Sama-sama rugi, dua-duanya sama-sama angus. Dan dari kasus ini, ada satu quotes yang sangat gue suka, yaitu dari Thomas Hobbes yang bilang bahwa Homo homini lupus, atau manusia itu serigala bagi manusia yang lain yang sering banget atau seneng banget berkonflik ketika ada sebuah kepentingan yang berbeda.